Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Hikmat Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-28 mengatakan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beberapa tahun silam di sebuah desa ada seorang petani yang terlilit hutang yang sangat banyak kepada seorang lintah darat. Karena si petani tidak sanggup membayar hutangnya, maka lintah darat memberikan tawaran kepada sang petani. Katanya, jika engkau mau menyerahkan anak gadismu menjadi istriku, maka hutangmu kuanggap lunas. Baik petani maupun anak gadisnya sangat ketakutan mendengarkan tawaran yang diberikan si lintah darat itu. Lintah darat itu kemudian berkata bahwa dia akan menaruh 2 batu kerikil di dalam sebuah tas, yang satu berwarna hitam dan yang lain berwarna putih. Kemudian anak gadis petani itu harus mengambil salah satu dari batu dari dalam tas itu. Jika ia mengambil batu yang berwarna hitam, maka ia akan menjadi istri si lintah darat dan hutang ayahnya dianggap lunas. Tetapi jika ia mengambil batu yang berwarna putih, ia tidak perlu menikah dengan si lintah darat dan hutang ayahnya akan tetap dianggap lunas. Namun kalau dia menolak untuk mengambil salah satu batu itu, ayahnya akan dimasukkan ke dalam penjara dan dia pun akan menjadi istri dari si lintah darat. Sebuah pilihan yang sangat sulit untuk diputuskan. Kemudian mereka bertiga berdiri di atas hamparan batu-batu kerikil dekat ladang si petani. Sementara itu si lintah darat beranjak untuk mengambil 2 buah batu kerikil. Anak gadis petani memperhatikan dengan teliti bahwa batu yang diambil si lintah darat keduanya berwarna hitam. Setelah memasukkan kedua batu dalam tas, ia menyuruh si gadis mengambil salah satu batu. Bayangkan jika kita adalah gadis petani itu, apa yang akan kita lakukan? Ada 3 kemungkinan yang bisa dilakukan anak gadis tersebut. Menolak mengambil batu, mengatakan secara terang-terangan kecurangan si lintah darat, atau mengambil batu hitam dan menjadi istri si lintah darat dan hutang ayahnya pun lunas. Tetapi si gadis mengambil salah satu batu dan dengan sengaja menjatuhkannya di atas hamparan batu-batu yang lainnya, sehingga sulit menentukan batu warna apa yang telah diambilnya. Si gadis itu berkata, "Maaf, aku lalai." Tetapi dengan melihat batu warna apa yang ada di dalam tas, maka akan dapat dipastikan batu berwarna apa yang aku ambil tadi. Singkat cerita, maka dia tidak jadi menikah dengan si lintah darat dan hutang ayahnya pun dianggap lunas. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tersebut merupakan sebuah contoh yang membedakan 2 pola berpikir, yaitu pola berpikir secara vertikal dan pola berpikir secara lateral. Pola pikir vertikal dikenal juga dengan pola pikir logis konvensional, dan inilah yang umum dikenal, di mana berdasarkan fakta yang ada, seseorang akan berpikir tahap demi tahap untuk menemukan pemecahan masalah yang masuk akal. Sedangkan pola berpikir lateral tetap dengan fakta yang sama, namun dengan cara pandang yang sangat berbeda, keluar dari cara berpikir yang biasa-biasa. Misalnya, dengan melihat kepada hasilnya terlebih dahulu dan bukan pada pokok persoalannya.
lalu dicari pemecahannya dengan cara berpikir yang sangat kreatif. Dan inilah yang dilakukan oleh anak gadis dari petani tersebut. Dia berpikir secara lateral. Dia melihat kepada akhir dari situasinya, hasilnya terlebih dahulu, baru dia menentukan bagaimana untuk mencari pemecahan masalahnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, untuk dapat meraih kemenangan dalam menjalani kehidupan yang sulit, yang tidak mudah, bahkan terkadang mengalami berbagai macam kesukaran dan pergumulan dalam hidup, maka kita perlu berpikir secara kreatif. Namun yang lebih penting daripada semuanya itu, mintalah hikmat daripada Tuhan. Raja Salomo, pada saat dia menjadi raja, dia diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya untuk mengambil sebuah keputusan. Namun dengan hikmat daripada Tuhan, Raja Salomo dapat mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak, sehingga dia dapat menyelamatkan bayi itu, tetapi juga ibu dari bayi itu. Dan dengan demikian jugalah kemudian orang Israel tahu bahwa keputusan yang diambil oleh Raja Salomo adalah keputusan yang bijak, dan semuanya bersumber dari hikmat Tuhan dalam hidupnya. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya. Kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan dalam hidup ini. Hikmat Tuhan untuk menolong kita mengambil keputusan, untuk bersikap, bahkan bertindak dan berbicara, sehingga yang kita lakukan dapat menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan kita dan tidak memunculkan persoalan yang baru. Sehingga yang kita lakukan dalam hidup ini, kita mengambil keputusan yang tepat, bukan keputusan yang menghasilkan sebuah penyesalan, tapi keputusan yang tidak akan kita sesali dalam kehidupan kita bila kita mendasarkannya pada hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini kita perlu berdoa dan memohon hikmat daripada Tuhan. Seperti halnya Salomo ketika dia menjadi raja, dia meminta hikmat daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa yang besar. Demikian pula dalam kehidupan kita, kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya dalam hidup kita. Karena terkadang dan seringkali ketika kita sedang dalam keadaan mengalami tekanan hidup, mengalami masalah, membuat setiap kita kemudian sepertinya kehilangan arah dalam hidup. Kita tidak tahu untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. Bahkan dalam surat Yakobus mengatakan, bila dalam keadaan pergumulan, penderitaan kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat daripada Tuhan. Tuhan sumber hikmat akan memberikannya bagi kita. Maka dengan hikmat Tuhan akan memampukan setiap kita untuk cakap menghadapi segala perkara dan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai malam hari ini tidak henti-hentinya kami mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Malam hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, hikmat-Mu kiranya Engkau berikan pada setiap kami. Kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan hikmat Tuhan pada saat kami menjalani kehidupan ini, bahkan terutama juga pada saat kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup, kesulitan hidup yang ada. Karena kami tahu Tuhan, pengertian kami, kemampuan kami sangat terbatas, tapi dengan hikmat Tuhan akan memampukan kami melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan tidur beristirahat, kiranya Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dengan hikmat Tuhan, kita akan dapat mengatasi kesulitan dalam hidup ini, dan kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.